Jangan dikira orang-orang yang miliarder ya, duitnya banyak, rumahnya megah mewah, nggak ngerasain kesedihan, nggak, rata semuanya, silih berganti antara kesedihan dan kebahagiaan. Tinggal kita menjadikan tolak ukur kebahagiaan itu dengan apa. Kalau kita menjadikan tolak ukur kebahagiaan melihat dengan tolak ukur mereka yang jauh di atas kita, ya akan sengsara sendiri. Di dalam Al-Quran dijelaskan, jangan kau palingkan ya wajahmu melihat daripada kenikmatan orang lain. Karena kalau udah nikmat orang lain yang kita lihat, udah ribet, tutup rasa syukur kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap walaupun demikian tetap kebahagiaannya satu, rasanya satu, namanya rasa tunggal, satu dalam kebahagiaan, satu dalam kenikmatan, satu dalam rasa syukur kepada yang agung, yang maha suci, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perkara yang kecil yang sehari-hari kita kerjakan, kita lakukan, tapi terkadang sering kita lalaikan, ternyata di situ Gusti Allah meletakkan keriduannya. Allah letakkan keriduannya pada yang pertama, ridhonya kedua orang tua. Ridullah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Keriduan Allah terletak pada keriduan kedua orang tua. Begitupun kemurkaan Gusti Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Lah yang kedua, yang sangat sederhana, ya, sangat mudah. Innallaha la yarda 'anil abdi ayyakulaul aklata fayahmadu wa yashrabahu syurbata fayahmadu. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho. Ini luar biasa kalimatnya. Artinya apa? Benar-benar penekanan yang luar biasa bahwa Allah tuh benar-benar ridho. Ridhonya bukan pada hal-hal yang berat, yang susah, yang besar, bukan. Tapi apa? Allah ridho, benar-benar ridho tuh Allah. Kepada siapa? Kepada seorang hamba yang ketika dia makan satu suapan dia memuji Allah, ketika dia minum satu seruputan dia memuji Allah. Simple, ya enggak? Artinya apa? Dari hal-hal yang kecil, yang sepele, kalau di situ dipenuhi dengan rasa syukur kita kepada Gusti Allah, maka akan menjadi perkara yang agung, luar biasa dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau makan minum kan semua manusia melakukan, semuanya makhluk Allah, hambanya Gusti Allah melakukan. Tinggal seberapa besar rasa syukur tuh hamba kepada apa yang telah Allah anugerahkan. Allah mensifati zatnya enggak ribet-ribet, simple apa? Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka minju dari rasa lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, pembina kita di sini si Jago Tapok, Om Jenal, juga Al-Mukarram, Al-Muhtaram, pembimbing kita, Om Irwan, beserta para pengurus Majelis FPPAI Sejago Tapok, para Dewan Ustadz, Ustadz Yayan yang tadi telah membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, yang seharusnya ngewejang dulu tapi langsung ditutup, karena sesuai arahan pembawa acara, nggak ada tema. Yang namanya nggak ada tema ya nggak ada pembahasan, temanya aja nggak ada. Saya pembukaan doang berarti ini. Juga para asisten pembimbing dan segenap ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama hadir semuanya. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa selalu memberikan kita kesehatan baik lahir maupun batin, senantiasa kita berada di dalam lindungannya, dan senantiasa terus ditambah dan ditambah keberkahan untuk kita semua, untuk majelis YPPAI Sejago Tapok dan program-program kedepannya beserta yayasan yang akan dibina, insya Allah menjadi manfaat keberkahan buat semuanya, dan semoga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, mengersakan kepada kita semua untuk bisa selalu memakmurkan ini majelis, bisa senantiasa kita berjuang bersama-sama menggapai daripada diampuni segala dosa perdosaan, diterima iman Islam, dan kelak kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha suci, yang telah menganugerahkan nikmatnya yang tidak terhingga, yang tidak bisa dihitung. Laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafadal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Seandainya lautan dijadikan tinta untuk menulis nikmat-nikmat Tuhanku, maka tidak akan pernah cukup jumlah lautan yang ada di dunia ini untuk menulis betapa banyak nikmat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan anugerah yang telah diberikan kepada kita yang seharusnya senantiasa kita syukuri, tapi mungkin terkadang terhalang dengan adanya suasana hati yang membuat kita lupa akan rasa syukur itu. Tapi semoga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing, yang mengarahkan hati kita untuk bisa selalu mensyukuri, riang gembira di dalam segala ketetapan dan takdir-takdir yang telah dituliskan untuk kita semua. Juga salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, panutan kita, dan wasilah kita untuk bisa sampai kepada kecintaan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita berharap kepada yang agung, yang maha suci Gusti Allah, agar kita diberi kekuatan untuk bisa menjalankan sunnahnya dan menjalankan apa-apa yang telah beliau dawuhkan, menjalankan apa-apa yang telah beliau ajarkan melalui penerus-penerusnya, pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama, sampai kepada Bapak Pak Guron, dan sampai kepada Om Irwan, dan segenap para pembicara yang lainnya, yang semoga kita dapat mengamalkan ya walaupun semampunya, insya Allah semuanya penuh dengan kemanfaatan, kebaikan, dan juga kesadaran diri untuk bisa naik ke derajat yang lebih tinggi dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa apa bang? Iya, emang serba salah ya. Ada tema kita komplain, nggak ada tema kita bingung. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semakin kita merenungi ya namanya hidup ya begini adanya, nggak ada yang abadi, akan terus silih berganti. Kebahagiaan akan sirna, kesedihan akan muncul, kesedihan muncul pun akan sirna, maka kebahagiaan akan datang, terus berputar seperti itu. Suasana hati kita, keadaan dunia kita seperti itu. Ya rata, nggak pandang bulu semuanya. Jangan dikira orang-orang yang miliarder, ya duitnya banyak, rumahnya megah mewah, nggak ngerasain kesedihan. Nggak, rata semuanya, silih berganti antara kesedihan dan kebahagiaan. Tinggal kita menjadikan tolak ukur kebahagiaan itu dengan apa. Kalau kita menjadikan tolak ukur kebahagiaan melihat dengan tolak ukur mereka yang jauh di atas kita, ya akan sengsara sendiri. Artinya apa? Misal contoh kecil,
mereka yang suka makanan yang enak-enak, ya kita ngelihat misalnya di TikTok, apa di IG, di Facebook, di mana aja. Lihat orang kok makanan enak, makanan luar negeri, sehingga kita mengklaim, wah, itu orang seneng banget ya, enak banget makanannya, sehingga pengen kita, wah itu pasti makanannya enak banget. Ya kalau tolak ukurnya seperti itu ribet. Kenapa? Jauh. Kenapa nggak menjadikan tolak ukur kebahagiaan tuh yang simpel-simpel aja? Artinya apa? Kita udah bisa ngopi, bisa ngudut, udah alhamdulillah. Kebahagiaan yang mungkin nggak bisa diraih oleh mereka-mereka yang disibukkan dengan dunianya, ya disibukkan dengan pekerjaannya. Boleh mungkin dunianya banyak, hartanya berlimpah, cuma untuk ngopi sama ngudut aja kadang susah. Artinya apa? Mencari kebahagiaan atau waktu-waktu yang santai, rileks, terkadang mereka nggak punya. Nah, hal-hal seperti ini yang sepele, yang kecil lah, ini menjadi tangga rasa syukur kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggi-tinggi, jangan jauh-jauh untuk menciptakan atau mewujudkan rasa syukur itu dengan melihat kenikmatan orang lain. Makanya Kanjeng Nabi pun di dalam Al-Quran dijelaskan, jangan kau palingkan ya wajahmu melihat daripada kenikmatan orang lain. Karena kalau udah nikmat orang lain yang kita lihat, udah ribet, tutup rasa syukur kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lihat si fulan, ikhwan A, ikhwan B, wah hidupnya kayaknya seneng banget, enak banget, begini, ujung-ujungnya udah ketutup rasa syukur. Cuma kalau kita dari hal yang sepele aja bisa kumpul di sini, kita syukuri, kita nikmati, udah rasanya pun beda, kebahagiaannya beda. Walaupun sama-sama duduk di sini kan rasanya beda-beda. Ada yang kopi pakai gula, ada yang kopi pahit, ya ada yang ngopi doang nggak ngudut, ngopi doang nggak ngudut, macam-macam. Walaupun duduk satu majelis, suasana hatinya pun berbeda-beda. Cuma kita berharap walaupun demikian tetap kebahagiaannya satu, rasanya satu, namanya rasa tunggal, satu dalam kebahagiaan, satu dalam kenikmatan, satu dalam rasa syukur kepada yang agung, yang maha suci, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah rasa syukur yang ada di dalam hati, maka yang timbul adalah kebahagiaan. Duduk di majelis bawahnya bahagia, seneng. Kenapa? Diliputi dengan rasa syukur. Alhamdulillah dikersakan Gusti Allah untuk bisa hadir di majelis, disyukuri. Yang kecil, yang sepele aja, nggak usah jauh-jauh. Ya makanya sering pernah juga saya sampaikan, dari perkara yang kecil yang sehari-hari kita kerjakan, kita lakukan, tapi terkadang sering kita lalaikan, ternyata di situ Gusti Allah meletakkan keriduannya. Ya, enggak ada tuh keterangan atau apa yang menjelaskan keriduan Gusti Allah apabila kamu bisa menjalankan ibadah haji misalnya. Apabila kamu telah ke Mekah, tawaf begini, maka Allah akan ridho. Belum nemu, saya belum nyampe apa pelajarannya bagaimana, emang belum dapat keterangannya. Yang ada al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji mabrur nggak ada balasan kecuali surga. Itu pun syaratnya harus mabrur. Mabrur tuh ya, nah itu yang ribet kan mardut. Haji biar dipanggil haji, biar dapat kehormatan, biar dapat kemuliaan, biar pengen punya hajat, pengen doa di sono, katanya di sono mah doanya langsung dikabul. Kan niatnya macam-macam. Kudu mabrur dulu, bener-bener ikhlas, baru laisa lahul jaza illal jannah. Cuma maha welas asihnya Gusti Allah enggak narok keriduannya di hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena tahu ya umat ini keadaannya macam-macam. Ada yang mampu berangkat ke sana, makanya ayatnya jelas, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu baik biaya jasmani, rohani dan lain sebagainya, yang mampu. Ini saking ulas asihnya Gusti Allah. Tapi nggak di situ. Yang dijelaskan ibadah haji itu udah lengkap, lahir iya, batin iya,
harta iya, udah lengkap, ibadah paling lengkap. Tapi tetap saking luas rahmatnya Gusti Allah, keterangannya justru apa? Allah letakkan keriduannya pada yang pertama ridhonya kedua orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Begitupun kemurkaan Gusti Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Lah yang kedua yang sangat sederhana, ya, sangat mudah. Innallaha la yarda 'anil abdi ayyakulaul aklata fayahmadu wa yashrabahu syurbata fayahmadu. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho. Ini luar biasa kalimatnya. Ya, luar biasa. Ini juga pernah kita bahas. Ada inna huruf taukid sebagai penguat dari kalimat, ada lam taukid sebagai penguat. Jadi ada dua penguat huruf taukid dalam kalimat tersebut. Artinya apa? Benar-benar penekanan yang luar biasa bahwa Allah itu benar-benar ridho. Ridhonya bukan pada hal-hal yang berat, yang susah, yang besar, bukan. Tapi apa? Allah ridho, benar-benar ridho tuh Allah. Kepada siapa? Kepada seorang hamba yang ketika dia makan satu suapan dia memuji Allah. Ketika dia minum satu seruputan dia memuji Allah. Simple, ya enggak? Artinya apa? Dari hal-hal yang kecil, yang sepele, kalau di situ dipenuhi dengan rasa syukur kita kepada Gusti Allah, maka akan menjadi perkara yang agung, luar biasa dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru perkara-perkara yang besar itu cenderung nafsu kita, ego kita, untuk keikhlasan itu mungkin agak berat, ya, agak susah. Kayak bangun masjid 1M, saya bangun masjid 1M dan lain sebagainya. Ada rongrongan di dalam hati yang pengen diaku lah, pengen diketahui orang lain dan lain sebagainya. Cuma kalau makan minum kan semua manusia melakukan, semuanya makhluk Allah, hambanya Gusti Allah melakukan. Tinggal seberapa besar rasa syukur tuh hamba kepada apa yang telah Allah anugerahkan. Allah mensifati zatnya enggak ribet-ribet, simple apa? Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka minju dari rasa lapar. Jadi Allah mensifati zatnya yang memberi makan ya Gusti Allah. Perkara-perkara yang biasalah hari-hari kita lakukan, kita kerjakan. Cuma dari perkara itu kalau memang penuh diliputi dengan rasa syukur yang luar biasa, maka dalam pandangan Gusti Allah menjadi perkara yang agung. Agung nggak masuk ini. Ya, tahu kalau ngisep rokok gimana tuh, bisa dikiaskan nggak tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting kan rasa syukurnya, yang penting tuh rasa syukurnya ini. Ya mau apa deh, lah itulah yang dipandang oleh yang agung, yang maha suci Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena rasa syukur yang begini nih anugerah yang sangat amat luar biasa. Nggak semua Allah kasih. Bahkan mereka yang milioner, yang terkenal, istilahnya pangkat, jabatan, harta, tahta, bahkan wanita mungkin dia dapat peroleh dengan mudah, tapi rasa syukur anugerah yang sangat indah ini belum tentu Allah kasih kepada mereka. Artinya apa? Namanya sifat manusia kan selalu merasa kurang. Ya dijelaskan dalam suatu riwayat nih, manusia sifatnya seandainya di saat dikasih satu gunung emas, dia akan minta 2 gunung emas. Udah punya 2 pengen 3 gunung emas. Emang sifat manusia seperti itu. Punya duit 1M pengen 2M. Dapat 2M pengen 3M dan seterusnya. Nah inilah istimewanya mereka yang mudah sekali hatinya bersyukur kepada yang agung, yang maha suci Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Yayan minggu kemarin menjelaskan bab takwa. Taknya tawadu, qofnya qanaah, wawunya enggak tanggung jawab nih. Beliau aturan harusnya jelasin nih. Ya harusnya. Wa-nya belum, apalagi belakangnya tuh. Nah ya-nya belum nih. Tinggal 2 mungkin biar penasaran kali ikhwah. Jadi besok udah datang lagi yang 2 apa ini. Iya digantung biar penasaran. Cuma kayak biar penasaran Ustaz Yayan nggak jelasin nih hari ini besok ah. Cuma kayaknya nggak ada yang penasaran, yakin saya udah.
Lupa iya, kemarin bahasa apa? Udah tahu. Qanaah yaitu istimewanya qanaah itu menerima segala apa yang diberikan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah ini suatu mujahadah yang luar biasa. Ya, mujahadah atau proses spiritual, proses perjalanan hidup yang sangat luar biasa yang enggak langsung kita ambil kesimpulan, ambil statement, pasrah sumerah kepada yang agung yang maha suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu mah udah statement, udah jadi kesimpulan, udah jadi pepakem. Cuma kan prosesnya ini loh. Ya, prosesnya yang harus kita lalui sehingga timbul kalimat tersebut dalam diri, dalam hati. Kalau nyampein gini dong gampang. Ya, nyampein doang gitu, gampang. Cuma prakteknya, ngamalinnya, ketemunya bener-bener soheh. Ketika menyampaikan, soheh, apa udah ngalamin, apa statementnya begini, udah soheh. Ya, kalau saya mungkin baru bisa menyampaikan. Ya, terserah mau yang lain yang ngalamin, yaitu makarsanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paling nggak memberikan informasi ya prosesnya sehingga ketemu kesimpulannya, termasuk rasa syukur tadi. Penjelasan rasa syukur begini itu mah cuma informasi. Nanti kalau udah masing-masing ketemu lah itu baru soheh. Oh iya benar, ngerasa bener rasa syukur. Ya Allah nikmat banget. Kemarin sakit gigi, sakitnya luar biasa, mau makan susah ya enggak, mau ngapa-ngapain susah. Kalau sakit gigi kan seluruh badan kerasa nikmatnya. Kalau udah hilang rasa sakit giginya kan gitu. Selama belum ngerasain sakit gigi ya kita biasa-biasa aja kan, biasa aja. Ada bisul, kita duduk begini kan biasa aja kerasanya kan, ya santai aja udah. Kapan kerasanya? Ya kalau udah bisul pecah, punya bisul udah pecah, udah sembuh baru, waduh enak banget duduk begini. Nah kemarin mah boro-boro duduk kayak miring, naik motor kayak miring sebelah doang ya karena sakit dan lain sebagainya. Ketika hilang baru kerasa bener nikmatnya duduk. Nah itulah kenikmatan yang bener-bener disohehkan, ya disohehkan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami. Itu saking apa ya, kasih sayangnya Gusti Allah, maha pengasih maha penyayangnya Gusti Allah Subhanahu wa taala mendidik kita nih benar-benar melalui proses yang luar biasa, binaan yang sangat luar biasa, diacak-acak perasaan kita, digonjang-ganjing hati nurani kita, hati kita, batin kita. Emang prosesnya begitu sampai nanti benar-benar ketemu, wah yang menolong saya pada hakikatnya adalah Gusti Allah. Di saat saya seperti ini nggak ada yang mau menemani, nggak ada yang mau membantu, nggak ada yang mau menolong. Siapa yang ada ketika itu? Cuma Gusti Allah. Melalui apa? Tandanya apa? Masih dikasih napas, jantung masih berdetak, makan pun masih enak, minum masih enak dan lain sebagainya. Cuma terkadang kita nggak sadar dengan welas asihnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma mengenal Gusti Allah. Kayak dalam suatu keterangan diterangkan, jangan kamu bilang ma'rifat, kenal nama Gusti Allah ketika kamu belum menjalankan taat. Ciri kenal adalah taat. Ngaku kenal doang tapi nggak taat, dusta. Qanaah. Ustaz Yayan ntar habis ini kali ini. Iyalah itu masih ada sisanya Ustaz, belum dijelasin itu. Saya nunggu-nunggu apa nih, wow sama alifnya apa, ya-nya apa. Cuma saya yakin beliau lupa kayaknya, ya. Lupa dia kayaknya. Orang tadi kata pembawa acara nggak ada tema, ya udah ngeblank dia ngomong apa. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kita hanya mengenal baiknya saja tanpa mengenal selain itu dari sisinya, maka belum sampai kita kepada ma'rifat, kepada yang agung yang maha suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria itu dibelah badannya, ya Om ya. Nabi Zakaria siapa? Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim gelarnya apa? Khalilullah, kekasih Allah.
dibakar pakai api. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seluruh alam semesta tercipta ya karena beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu perjalanannya kayak apa? Dilemparin sampai berdarah, difitnah, dihina, dicaci, dimaki, diancam ingin dibunuh, dipukulin dan lain sebagainya. Nah itulah Gusti Allah. Ya, jangan cuma oh iya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika dikasih alhamdulillah Gusti. Dikasih enak alhamdulillah Gusti. Giliran dikasih nggak enak, kok gini amat ya. Model saya kan begitu, kita lah. Model kita begitu. Makanya jelas tuh dalam surat apa tuh? Famal insanu idza mabtalahu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa mal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Manusia ketika dikasih nikmat oleh Gusti Allah merasa dimuliakan, gampang jalannya, lancar urusannya, terkabul hajat-hajatnya. Mabtalahu bahasanya di situ ibtala, diuji padahal, tapi dia berkata apa? Inni akraman. Ya. Fayaqulu rabbi akraman. Wah, Tuhanku memuliakanku, rezeki anak soleh, begitu. Wah, siapa dulu bapaknya? Rezeki anak soleh. Allah sedang memuliakanku, buktinya gampang. Ini urusan harta banyak, hajat-hajat terkabul, keinginan gampang terlaksana, gak banyak masalah. Wah, Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakanku. Tapi ketika dibalik faqadara alaihi rizqahu, sempit rezekinya, jalannya sempit, arahnya bingung, keadaannya bikin mumet misalnya. Apa yang dikatakan? Rabbi ahanan, wah Tuhanku sedang menghinakanku. Kalla balla tukrimunal yatim. Jangan begitu kata Gusti Allah. Ya, Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuma ketika dikasih kita merasa disayang. Cuma kalau lagi dapat nikmat doang, dapat duit 1 juta dari arah yang tidak disangka-sangka, alhamdulillah Gusti Engkau benar-benar Maha Pengasih Gusti, alhamdulillah. Ya ketika nggak punya duit, ya nggak ada yang ngasih, bingung. Gusti Allahnya kemana? Bisa baca alhamdulillah, alhamdulillah Gusti, saya nggak punya duit. Ada begitu ada. Padahal kan sama-sama dari Gusti Allah kan. Rezeki dari Gusti Allah, ketika dapat duit ya dari Gusti Allah. Ketika mungkin, ini mah contoh doang, contoh gampang. Ketika mungkin rezeki sempit, ya itu pun ketetapan ya, kersane Gusti Allah, sama-sama pemberiannya Gusti Allah. Tapi kenapa ketika dikasih enak kita alhamdulillah, ketika dikasih nggak enak apa? Gerutu. Ya padahal sama-sama Gusti Allah yang kasih kan. Model-model kita begitu, pilih-pilih. Ahanan, Gusti, perasaan saya belum ngaji, cia. Nanan kata Gusti Allah gitu ya. Olah kagak berhenti saya Gusti. Wah, udah mulai hitung-hitungan sama Gusti Allah. Berarti belum kenal sama Gusti Allah. Kalau melihat sejarah kan perjuangan Kanjeng Nabi, Bilal bin Rabah mempertahankan keimanannya apa yang dialami. Direbahkan di padang pasir yang tandus dan panas luar biasa tanpa memakai baju. Gimana rasanya kebakarnya itu kulit. Udah gitu ditiban pakai batu besar. Tujuannya apa? Cuma untuk melepaskan kalimat tauhid, melepaskan keimanan yang ada di dalam hatinya. Kamu keluar dari Islam, aman, selamat. Tapi Bilal bin Rabah cuma berkata ahad, ahad, ahad. Tuh, memperjuangkan keimanan sebegitu dahsyatnya. Lah kita, ya model-model kita, baru begini aja udah ya Allah, ya. Tega banget engkau ya Allah ya. Engkau tega banget ya Allah, begini amat ya. Kalau lihat perjuangan sahabat tabiin, ulama-ulama guru-guru kita dan lain sebagainya. Ya artinya apa? Mengenal Gusti Allah itu secara utuh, bahwa kebaikan yang kita terima, hal-hal yang mungkin kita kurang suka, kurang enak di hati,
tidak sesuai dengan harapan dan keinginan, itu pun dari Gusti Allah. Jangan yang enak doang mengakui, oh ini dari Gusti Allah ini. Ya, oh saya mau orang baik, orang soleh, rajin ibadah, makanya saya dapat ini. Giliran kagak enak yang didapat, udah komplain be sama Gusti Allah. Ya Allah, emang sifat manusia begitu, Gusti Allah yang ngerti, paham. Oh iya, hambaku emang modelnya begitu. Ya, tapi tetap Gusti Allah mah tetap sayang, tetap ngasih, tetap Allah kasih orang yang berdosa aja, tetap Allah kasih anugerah. Kan keterangannya begitu. Innal abda idza adnab manallahu bi arba'i khisalin la yujibu an usiha wa la yujibu an rizqa wa la yuziru alai tsamba wa la yuaqibu ajilan. Orang yang dosa aja tetap Allah kasih. Anugerah lagi yang dikasih. Yang pertama apa anugerahnya? Nggak dicabut kesehatannya. Tetap ya, bagian kagak sholat ke dia, bagian suka mabuk ke dia, bagian suka judol. Apa judol? Judi online, bagian apa aja maksiat yang dilakukan, tetap Allah kasih sehat. Ya enggak? Gampang aja kan kalau misalnya model-model kita mah, wah ini bocah orang bisa diatur, dibilang cabut ke kesehatannya, udah kelar. Daripada kamu sehat ngelakuin maksiat, saya cabut aja sini, kan bisa aja. Cuma saking luas, saking bener-bener Gusti Allah maha dan maha penyayang, pengasih, nggak dicabut sehatnya, tetap sehat orang. Rizkinya tetap Allah kasih, tetap makan, tetap minum, nggak kelaparan, dan dosa-dosanya tidak ditampakkan, ya nggak ditampakin. Wala yu'aqibuhu ajilan, dan tidak langsung Allah azab, nggak langsung Allah siksa. Berkali-kali maksiat, berkali-kali berbuat dosa, tetap Gusti Allah mah sabar, maha sabar Gusti Allah mah. Yarin kamu sekarang mungkin lagi terjerumus di dalam nafsu, dalam kemaksiatan, dalam dosa. Mungkin suatu saat ada yang menarik kamu sehingga kamu mau kembali kepadaku. Kan begitu. Bahkan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya dalam sholat nih nggak fokus sama Gusti Allah. Lah emang apa? Ketika saya fokus, pikiran melayang lagi. Ketika sadar pikiran melayang, saya fokus lagi. Udah begitu aja dalam sholat saya. Jawaban Kanjeng Nabi kan sangat indah dan luar biasa. Kapanpun engkau ingat kepada Allah di dalam sholatmu, maka saat itu Allah menyambutmu. Tuh. Ya, nggak terus, wah nggak beres sholatmu begitu. Enggak. Kapanpun engkau kembali kepada Allah di dalam sholatmu, maka saat itulah Allah terus menyambutmu dengan kasih sayangnya. Tuh indahnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kita sering jadiin sebagai apa namanya, tameng, ya sering kita salah-salahin. Oh Gusti Allah kok begini, ya Allah Gusti Allah kok tega banget sama saya, Gusti Allah perasaan saya udah begini kok jadinya begini, Gusti Allah saya pengen A kok jadinya B, Gusti Allah kok udah macam-macam model kita mau begini. Ya yuwas bisufi sudurin nas. Ya, makanya senantiasa kita saling mengingatkan, mengelingkan Gusti Allah tuh subhanallah, maha suci Allah. Artinya apa? Terlepas, terhindar daripada hal-hal yang buruk. Mustahil Allah berbuat zalim kepada hambanya, tuh mustahil. Tapi terkadang kita kan begitu, ya Allah engkau nggak adil ya Allah. Nah, masa saya yang begini-begini, dia yang begitu-begitu. Saya yang udah rajin sholat begini, dia yang kagak pernah sholat begitu. Model kita begitu. Gusti Allah disalah-salahin luar biasa kan. Nah kalau udah begitu, maka kembali eling lagi kita bahwa Gusti Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kalau udah Maha Pengasih udah nggak ada yang di atasnya, udah Maha Penyayang, sayang Gusti Allah. Kalau udah Maha Penyayang udah nggak ada lagi yang lebih sayang daripada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cinta kepada hamba-hambanya. Ketika Nabi siapa tuh? Nabi Ibrahim apa Nabi siapa? Ketika diperlihatkan, wahai nabiku, aku persakan engkau untuk melihat kemaksiatan dan dosa-dosa hambaku seluruh dunia. Diperlihatkan. Apa kata Nabi ini? Ya karena bencinya sama dosa, bencinya sama maksiat. Ya Allah, musnahkan mereka. Mereka menempati tempatmu, menempati bumimu, mendapatkan nikmatmu, mendapatkan rizkimu, tapi mereka durhaka kepadamu ya Allah. Musnahkan mereka ya Allah.
Tuh, tapi kata Gusti Allah apa? Enggak. Dia hambaku. Aku penciptanya, dia ciptaanku. Enggak akan aku musnahkan. Mungkin suatu saat dia mau kembali kepadaku. Jangan begitu. Tuh Gusti Allah. Nah, itu kemarin yang kebanjiran pada mati gimana? Lah itu beda lagi. Itu ayatnya beda lagi. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata nampak kerusakan di bumi, fil barri di daratan, fil bahri di lautan, bima kasabat aydin nas disebabkan dengan perbuatan manusia, kepentingan golongan, kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Hari ini nampak di daratan, terus jangan di lautan, ngeri Allah. Terus saya nggak bisa ke laut lagi. Ya iya. Ada sohibul laut soalnya ini. Gitu ya. Jangan begini dikembalikan ke Gusti Allah. Gimana sih Gusti Allah lah? Salah. Gusti Allah tuh justru yang merancang seindah-indahnya, sesempurna-sempurnanya alam ini. Ya Gusti Allah, ada gunung sebagai paku dunia, hutan-hutan sebagai paru-paru dunia. Udah rapi, sempurna Allah ciptakan. Tapi yang rusak ya kita-kita juga. Ayatnya jelas, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia benar-benar udah sempurna, lengkap. Buktinya apa? Kita sehat. Sempurnanya ciptaan Gusti Allah. Dalam diri ada 4 triliun apa? Sel. 4 triliun apa 40 triliun. Bayangin tuh, dalam diri itu ada puluhan triliun sel dalam diri kita. Berapa banyak coba? Belum saraf-saraf. Itu satu aja, sebagian kecil aja error, ngeheng misalnya. Lah kacau tubuh kita kan. Otak kita, jantung yang berdetak, peredaran darah, paru-paru yang memompa. Siapa semua yang ngatur? Kita nggak ngatur, kita cuma diem aja, ngopi, ngudut, makan, minum. Begitu sempurna pengaturan Gusti Allah. Tetapi kok ada yang sakit, ada yang meriang, ada yang perutnya mules. Itu disebabkan ulah kita sendiri. Ya enggak? Makan yang pedas-pedas, gorengan banyak banget misalnya. Minum air putih jarang, kopi baik kopi seharian. Airnya panas dalam. Dari panas dalam muncul ada macam-macam penyakit, ya sakit gigi lah, ya meriang lah, yang lain sebagainya lah. Bibir pecah-pecah, jangan lupa minum. Iya. Lah iya, giliran begitu apa? Ya Allah, aku dikasih sakit sama Gusti Allah. Ya, Gusti Allah ngasih sakit. Saya lagi sakit, dia lagi dikasih sakit sama Gusti Allah. Emang apa sebelumnya? Iya, saya habis makan daging, sambalnya banyak banget. Habis itu minum es 2 gelas. Habis itu kopi ngudut. Minum air putih kagak, ini kagak, gorengan belum, begini. Terus saya sekarang sakit. Bilangnya apa? Saya sedang diberi sakit oleh Gusti Allah. Enak banget. Nyandarin sama Gusti Allah, walaupun hakikatnya memang semua dari Gusti Allah. Ini fakta, ini kenyataan. Saya alami begitu. Ya giliran begitu, maksudnya saya alami itu sempat, ya sampai sekarang masih flu batuk, sempat ngerasain greges, ya itu siangnya makan pedas bareng teman-teman, minum es orang kira-kira, gorengan, makanan-makanan yang kolesterol, tambah kopi ngudut, air putihnya kurang malamnya, akhirnya ngedrop udah greges badan, batuk, pilek, flu dan lain sebagainya. Nah disitulah, ayo ketika begini nih, Gusti Allah ditempatkan di mana nih? Seringnya kita kan, ya saya lah. Ketika begitu, aduh Gusti Allah lagi ngasih saya sakit. Ya, lo yang bikin, kan gitu ya. Lo yang bikin ulah lah Gusti Allah yang jadiin sandaran. Aturan introspeksi, saya begini karena saya begini baru. Mohon ampun Gusti. Kan yang benar begitu kan? Aduh saya sakit begini, mungkin saya kurang jaga pola makan, mungkin karena ada macem-macem lah. Akhirnya saya sakit begini, mohon maaf, mohon ampun Gusti. Yang bagus mah begitu, cuma kadang kan begitu. Aduh sakit gigi, aduh Gusti Allah lagi saya ngasih sakit gigi. Gusti Allah ngasih sakit gigi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini jadi kontroversi pembicaraan di kalangan kita. Kalau emang kaum itu bisa merubah dirinya sendiri, di mana letak kuasa Allah?
berarti kaum itu berkuasa atas nasibnya sendiri, berkuasa atas dirinya sendiri, baru kuasa Allah menyusul. Kan begitu secara sekilas mah. Ternyata keterangan ayat itu ya seperti itu. Allah nggak akan rubah nikmat yang udah Allah kasih. Apa sehat? Nggak akan Allah rubah, tetap sehat. Sehingga kaum itu yang rubahnya sendiri. Dikasih sehat tapi nggak mau jaga kesehatannya, akhirnya sakit. Kalau udah sakit ya jangan nyalain Gusti Allah, gitu. Suruh lurus malah belok. Ikutin GPS ya. Ikutin GPS aja masih nyasar kan. Ikutin GPS aja masih nyasar coba. Ya kan begitu. Jadi tempatkan Gusti Allah benar-benar ketika kita baca subhanallah, maha suci Allah, itu benar-benar mensucikannya. Kalau kita masih menisbatkan, menyandarkan hal-hal yang buruk kepada Gusti Allah, berarti belum mensucikan kita. Ya Allah, sakit gigi Gusti, engkau memberiku sakit gigi, Allah ngasih sakit gigi. Ya Allah, puyeng buat hidup ya Allah, tiap bulan begini, gitu kan. Ya Allah, ini ujian darimu ya Allah. Ya Gusti Allah lagi baik. Suruh siapa ngambil mobil, ngambil rumah, cicilan panci, cicilan lemari, cicilan kulkas misalnya. Ya giliran jatuh tempo, ya Allah, begini amat ya Allah, ini takdirmu ya Allah, ini ketentuanmu ya Allah. Ya Gusti Allah dah tuh disalah-salahin seakan-akan. Model-model kita ya begitulah. Katanya mensucikan Gusti Allah. Katanya Allah maha suci. Tapi kalau yang buruk-buruk disandarin kepada Gusti Allah. Ya walaupun hakikatnya al khairu wa syarru bi masyiatillah, ada takdir baik, ada takdir buruk secara hakikat. Cuma secara syariat nggak boleh. In tusibka hasanatun faminallah wa in tusibka sayyi'atun famin nafsik. Jika kita dapat kebaikan, kita kembalikan kepada Gusti Allah, itu dari Allah. Tapi ketika kita dapat keburukan, famin nafsik, sandarkan keburukan itu kepada dirimu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.